ini pasirnya udah dikasih, cuman belum dikasih lidi nih, kayaknya copot. Kawat aja biar nggak copot nih, sayang. Nih pasirnya kita jauh, kita ambil dari Anyer. Kebetulan kita punya saudara di sana, pengasuh pondok pesantren. Nah, kita dikasih pasir laut. Nah, di sini kita lihat anaknya ada 2, udah cukup besar. Ini kayaknya udah hampir sebulan. Ya. Nah, ini jantannya kayaknya udah mulai bertelur. Kita cek dulu. Oh iya betul. Nah, ini kayaknya udah hampir kelihatan urat darah. Agak kotor ya. Ini prediksi sih ini telur udah 3 hari ya, karena urat darahnya belum kelihatan. Nah, sambil kita bersihkan sedikit, karena ini kayaknya belum dibongkar. Nggak apa-apa, karena ini sarangnya kebetulan sarang jerami ya. Kalau sarang jerami ini kita beli di pasaran juga banyak. Keunggulan dari sarang jerami ini, dia untuk burung-burung yang suka ngacak-ngacak sarang, dia lebih tahan karena udah dijahit, udah diikat sama pengrajinnya. Nah, ini juga sarang jerami ini ya bisa dibilang kita membantu untuk industri UMKM ya, karena kita bisa memanfaatkan jerami sebagai sarang burung. Nah, ini saya ambil satu anaknya. Prediksi sih ini umur hampir sebulan ya, sebenarnya ada di catatan. Nah, ini kita doping juga, nggak apa-apa. Ini sambil review ya. Nah, bisa kelihatan kita baru spill 2 kandang, dua-duanya ada hasilnya. Nah, ini kita ambil. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar ternak, nah mungkin bisa dilihat di sini dengan kandang yang ini kandang lovebird yang kecil kok, bukan yang besar. Panjang kayaknya ini 60, tinggi 40 atau 45, lebar 40 ya. Nah, itu ternyata ada hasil kok gitu. Ada hasil, ya tetap kita kasih perawatan yang cukup ya. Nutrisi, makan yang baik, kebersihannya juga kita jaga, dan ternyata apa namanya bisa menghasilkan atau produksi yang baik. Nah, untuk hasil, di samping memang perawatan biar lebih produktif, itu memang kita harus menyeleksi dengan ketat indukan-indukan. Nah, ini juga kita udah berproses cukup lama ya. Jadi memang burung-burung yang kita ternak tentu tidak boleh sembarangan, harus kita pantau indukan-indukan. Jadi memang ya tujuannya kan untuk jangka panjang. Nah, buat teman-teman yang pengen breeding, ini kan kita udah kasih contoh ya, berhasil. Kita juga menyiapkan indukan-indukan yang siap produksi. Jadi kalau kayak gini misalnya ada yang mau, ya kita keluarin juga. Nah, untuk harga tentunya bervariasi ya, tentu kita sesuaikan sama kualitas indukannya. Nah, tapi ini burung kenapa bisa, mungkin ada beberapa yang belum berhasil. Kenapa bisa berhasil? Sebenarnya salah satu kuncinya adalah burung ini udah dibiasakan. Nah, kita tangkap satu lagi. Jadi dia usia 5 bulan itu pada saat sudah menunjukkan bakat kualitasnya, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, atau bahkan 4 bulan ya. Dan kita juga lihat terahnya, itu kita udah jodohkan. Nah, jadi salah satu kuncinya adalah burung ini kenapa dia mau, karena dari kecil kita udah masukin ke kandang lovebird. Jadi burung ini udah terbiasa gitu, apa namanya, dia udah merasa nyaman di kandang ini. Nah, jadi kedepannya kan tentu kalau dikasih kandang yang kecil, dia udah terbiasa. Berbeda kalau burung yang udah biasa kita breeding pakai kandang yang besar seperti di bawah, terkadang kalau udah usia agak sulit untuk menyesuaikan diri gitu. Artinya dia biasa punya ruang gerak yang cukup, bisa terbang-terbangan. Nah, terkadang
ada beberapa teman-teman terkendala di sana. Kalau di sini bisa dilihat ini cukup banyak, sambil saya suap-suapin. Nah, rata-rata kan ini bertelur, bisa dilihat. Nah, ini juga anaknya udah umur sebulan. Ini juga kayaknya sebulan lebih anaknya, ini mungkin umur 3 minggu. Kalau ini lagi ngeram ya teman-teman, lagi ngeram. Dan untuk di kandang-kandang besi seperti ini juga kalau bisa dilihat rata-rata itu ngeram. Ini juga ngeram. Nah, itu ada telurnya, boleh teman-teman kita spill dikit. Ada telur ya. Ini juga ngeram itu. Nah, begitu juga di sini, ini kanan kiri. Jadi dengan lahan yang terbatas, harapannya kita bisa ngejar produksi yang cukup baik. Kalau kita pakai kandang besar tentu minimal harus punya lahan ya, lahan dan pengerjaannya juga tentu cukup makan waktu. Kalau ini mungkin kita cari simpelnya aja teman-teman. Ini kita udah mungkin 5 tahun lebih ini ya pakai kandang ini, udah 5 tahun dari baru dan relatif cukup awet. Paling yang kalah itu sarangnya, dudukan tempat kotoran, sama tangkringannya kadang memang. Nah, ini udah sebagian kita ganti. Ini tangkringan lama nih, contohnya masih pakai plastik. Nah, ini kita udah pakai bambu. Kita cari bahan-bahan yang awet dan murah aja teman-teman. Kebetulan di sini banyak bambu. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Pokoknya tetap semangat dalam breeding. Di sini juga 2 sama. Kita terus ramaikan perkutut Indonesia. Mudah-mudahan dari kandang-kandang yang sederhana ini tetap bisa menghasilkan burung-burung yang kualitasnya baik. Terima kasih, semangat pagi.